Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhiran. Faballagha risalata wa addal amanata wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsiran wa kana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munir. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtari wa alihil adhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama anal a'izza wa umara anal ajilla, yang sangat-sangat al-fakir muliakan seluruh ulama, kiai, habaib yang hadir pada peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Wa akhussu bidzikri kepada al-mukarram al-habib Abdul Qadir Al-Jufri matta'anallahu wa iyyakum bi tuli hayatihi. Al-mukarram akhina fillah, Ketua Takmir Masjid Bani Hasan beserta seluruh jajaran kepengurusan Takmir Masjid yang kami muliakan, akhina fillah Bapak Agus Suryawan selaku keluarga dari Al-Mukarram Bani Hasan, keluarga besar dari keluarga besar Bani Hasan, yang kami muliakan Kepala Desa, Muspika, pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkatan ranting maupun tingkatan Majelis Wakil Cabang yang kami muliakan, seluruh yang hadir, jamaah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat, Al-Fakir mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan gelar maupun nama. Maklum karena Al-Fakir dari Jawa Timur, saya dari Jawa Timur. Saya alhamdulillah dulu waktu belajar 90% teman saya itu Madura semua. Dan alhamdulillah saya bisa tabarukan dengan orang-orang Madura. Tapi anehnya selama 5 tahun saya berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan saudara-saudara saya dari Madura. Sampai detik ini saya masih belum bisa bahasa Madura, hanya satu bahasa Madura yang saya paham. Saya cuma ngerti derma. Ini mungkin bahasa mungkin kasar atau bagaimana ya. Tapi tadi saya sempat ngobrol sama Kiai Jauhari, bagaimana Gus
faham bahasa Madura? Alhamdulillah dari segi kefahaman saya faham, karena bahasa Madura banyak. Tidak apa-apa, kita niatnya tholabul ilmi, kita lanjutkan. Bisa dilanjutkan ya. Sebenarnya antara Jawa dengan Madura itu tidak terlalu banyak perbedaan, hanya perbedaan dalam tekanan saja. Kalau Madura ini tekanannya luar biasa, penekanannya luar biasa. Kalau orang Jawa itu terkenal halus, jadi tekanannya lemah. Tapi kalau Madura ini luar biasa tekanannya, Masya Allah. Dan saya mohon maaf apabila saya harus duduk di atas tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai, para ulama, para habaib. Saya punya alasan tersendiri bahwa ilmu memang harus dijunjung tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pertama saya ingin menyampaikan salam dari abah saya, Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, wabil khusus kepada keluarga besar Bani Hasan dan kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Karena alasan kesehatan beliau tidak bisa hadir di dalam acara peringatan Isra Mi'raj hari ini. Tapi insya Allah saya usahakan besok saya akan menyampaikan secara pribadi, insya Allah. Semoga saja kita doakan bersama-sama pada peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa hadir di sini bersama-sama kita tholabul ilmi di tengah-tengah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kita harus tetap ikhlas. Kita harus tetap ikhlas meskipun yang kita harapkan panjenenganipun Kiai Haji Agus Ali Masyhuri beliau tidak bisa hadir di sini, tapi kita harus ikhlas hadir di sini dalam rangka memperingati takzim. Kita mentakzimkan kepada salah satu peristiwa agung yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat. Seraya kita berharap kepada Allah semoga hadir kita di sini kita dicatat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Hal yang seperti itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, siapapun orangnya yang takzim kepada syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu ada banyak, Pak. Salat ini termasuk syiar Allah. Jamaah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ini juga termasuk syiar Allah. Puasa Ramadan ini juga termasuk syiar Allah. Termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga termasuk syiar. Setiap kita menghargai dan takzim terhadap syiar Allah, maka ketahuilah sesungguhnya ada nilai ketakwaan, ada unsur takwa di dalam hati kita. Ini tentu beda dengan orang yang begini. Tapi saya harap di sini tidak ada. Kalau di daerah saya ada, Pak. Jadi pas waktunya hari raya itu masih aktivitas biasa. Yang harusnya ke sawah, ke ladang, pas waktunya hari raya ya aktivitas seperti biasa, berangkat seolah-olah tidak ada peringatan apapun. Lah saya harap semoga di sini tidak ada ya. Tidak ada insya Allah ya. Kalau hari raya insya Allah semuanya takzim semua ya. Nah, kita mentakzimkan, tidak boleh dianggap disamakan.
malam 27 Rajab, malam nisfu Sya'ban, hari-hari Ramadan, malam-malam bulan Ramadan itu tidak boleh malam hari raya. Itu tidak boleh disamakan dengan hari-hari yang lain. Karena di situ terdapat tolak ukur bahasanya. Tolak ukur itu adalah standar. Orang itu disebut takwa atau tidak, dimulai dari mana standarnya? Dimulai dari bisakah seseorang itu, mampu apa tidak seseorang itu mentakzim terhadap waktu-waktu yang ditakzimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini yang harus menjadi dasar kita semua hadir di sini dalam rangka mentakzim terhadap malam Isra wal Mi'raj. Yang kedua, kita perlu ikhlas. Jadi niatnya itu begini. Saya hadir di sini karena kita semua hadir di sini karena memang ingin mentakzimkan malam Isra wal Mi'raj. Ini harus ikhlas. Takzim kenapa? Karena malam ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu Pak, kalau sudah bisa ikhlas, ini mohon maaf saya santai saja ya ngajinya ya. Taklimnya kita santai saja, saya tidak akan menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Saya itu trauma. Saya biasanya sering melihat mengikuti sidang DPR ya. Tapi lewat televisi Pak. Nah, sidang DPR itu biasanya kalau fraksi-fraksi itu sudah menyampaikan pandangannya itu pidatonya panjang. Pidatonya panjang, yang denger itu tidur semua. Nah itu saya trauma, saya tidak mau seperti itu. Ini mohon maaf kalau memang ada yang DPR ya tidak boleh tersinggung ya. Makanya Rasulullah itu sabdanya begini, khairul kalami ma qalla wa dalla. Ucapan yang paling bagus, ini kata Nabi, ucapan yang paling bagus itu standarnya apa ya Rasul? Dijawab oleh Rasul, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang sedikit. Itu Rasul yang bersabda. Makanya kalau kita teliti di dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada hadis Nabi yang kalau kita baca sepanjang-panjangnya hadis Rasul itu, kalau kita baca tidak ada yang sampai 5 menit, tidak ada. Coba Bapak Ibu nanti bisa tanya sama Pak Ustadznya, cari hadis yang paling panjang. Setelah ketemu terus dibaca. Nanti sampean baca hadisnya itu sebelum 5 menit itu sudah selesai. Dan itu adalah ucapan yang paling bagus. Tapi kata Rasul, khairul kalami ma qalla wa dalla. Tapi kalau kita lihat setiap sabdanya Rasul ini, kalau kita syarahi, kalau kita beri penjelasan, kalau kita kita tulis penjelasannya, itu satu hadis bisa sampai berjilid-jilid. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu adalah standar yang dipakai oleh Rasul. Makanya saya itu agak trauma kalau ngomong terlalu panjang, itu saya agak trauma. Nanti mustami'innya selesai mengikuti kajian ditanya, kamu dapat apa? Bengong aja, tidak tahu apa-apa. Seperti yang ada di gedung Senayan itu, biasanya setelah mendapatkan paparan-paparan dari fraksi-fraksi, ya tidak ada yang tahu karena terlalu panjang. Maka dalam kesempatan ini saya akan mengupas dan saya akan mengkaji tentang Isra Mi'raj dari 3 dimensi. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Yang pertama,
Isra wal Mi'raj ini sebenarnya Pak, ini sebenarnya di atas mukjizat. Hanya saja kita ini tidak tahu ada enggak sesuatu yang lebih hebat daripada mukjizat. Tidak ada. Cuma pada hakikatnya Isra wal Mi'raj ini di atas mukjizat. Apa mukjizat? Ini saya akan menjelaskan perlahan-lahan, semoga bapak-bapak semua bisa memahami. Mukjizat itu ada dua. Ada mukjizatur Rasul, yang kedua ada mukjizatur Risalah. Mukjizatur Rasul itu apa? Mukjizatur Rasul adalah sesuatu yang luar biasa. Disebut luar biasa karena kejadian itu dapat menerobos hukum alam semesta. Disebut luar biasa karena kejadian itu dapat menembus hukum alam semesta. Lah mukjizat ada dua. Mukjizatur Rasul itu sesuatu yang luar biasa tapi khusus untuk Rasul itu sendiri. Ketika Rasul itu meninggal, maka mukjizat ini akan menjadi dongeng. Contoh, dulu Nabi Musa diceritakan punya tongkat yang bisa membelah lautan. Ini mukjizatur Rasul. Kenapa disebut mukjizatur Rasul? Karena kita sebagai umat yang saat ini hidup dan tidak menemui zamannya Nabi Musa, kita tidak tahu mukjizatnya itu di mana sekarang. Contoh lagi, Rasulullah pada satu kesempatan peperangan bersama dengan para sahabatnya, keluar dari tangannya Rasulullah air. Dan ini oleh Imam As-Subuki dikatakan sebagai air yang paling baik dan paling utama di seluruh dunia. Yang pertama adalah air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Akan tetapi kejadian itu, kalau saya tanya kepada sampean semua, ya, kejadian Rasulullah bisa tangannya keluar air itu sekarang masih jadi mukjizat atau bukan? Jawabannya, Gus, itu sekarang sudah seperti dongeng. Betul apa tidak? Sudah seperti dongeng. Tapi beda dengan mukjizatur Risalah. Apa mukjizatur Risalah? Mukjizatur Risalah itu adalah mukjizat yang akan kekal abadi dan akan terus jadi mukjizat mulai dari munculnya sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita harus paham, ya, sampean semuanya ini harus paham bahwa saat ini sebenarnya kita masih mendapatkan warisan mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mukjizat itu adalah mukjizatur Risalah. Apa mukjizat Risalah? Mukjizat Risalah adalah Al-Quran. Ini mukjizatur Risalah. Jadi Pak, Al-Quran itu dulu zaman Rasul jadi mukjizat, sampai sekarang pun Al-Quran tetap jadi mukjizat. Tidak bisa dikatakan begini, dulu Al-Quran zaman Rasul mukjizat, sekarang sudah hilang mukjizatnya. Tidak. Tapi Al-Quran itu dari dulu zaman Rasulullah diutus sampai sekarang ini mukjizat. Sehingga kalau kita mengikuti konsep bahwa Al-Quran adalah mukjizat, itu keberkahannya sampai sekarang ini tidak habis. Mukjizat itu apa? Seperti yang saya sampaikan, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya
Kalau kita semua, saya dan sampean semuanya ini percaya bahwa Al-Quran adalah mukjizat, apapun yang menjadi kesulitan kita di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini bisa selesai dengan Al-Quran, Pak. Apapun yang menjadi kesulitan kita di dalam menghadapi kesulitan di dunia ini bisa selesai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kesaktian Al-Quran ini tidak bisa habis dari zaman dulu ila yaumil qiyamah. Ini yang harus sampean pahami, bahwa di tengah-tengah kita sampai saat ini itu masih ada warisan mukjizat, dan kesaktian mukjizat itu tetap ada sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Yang kedua, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu pasti langgeng. Niki sampean catet. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah ini masih langgeng. Mohon maaf, paham ya bahasa langgeng ya? Langgeng itu kekal abadi. Langgeng itu kekal abadi. Apapun yang berkaitan dengan Nabi itu kekal. Saya beri contoh. Saya punya banyak sekali contohnya. Contoh yang pertama tadi Al-Quran, mukjizat. Kalau nabi-nabi zaman dulu begitu nabinya wafat, umatnya udah tidak dapat mukjizat lagi. Tapi Nabi Muhammad, nabinya wafat, mukjizatnya tetap ada. Saya kasih contoh lagi. Gus, dulu sahabat itu enak. Kenapa enak? Enak, sahabat itu enak. Kenapa? Karena sahabat itu hidupnya dikawal sama Nabi. Jadi kalau dulu orang itu susah, tinggal datang kepada Rasulullah, didoakan, selesai, gitu ya. Dulu kalau orang itu susah, datang kepada Rasulullah, didoakan, langsung selesai, karena Rasulullah itu doanya apa? Mustajab. Lah kata jenengan tadi, kata sampean tadi, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu kekal abadi. Sekarang Nabi sudah wafat, masa masih bisa barokahnya kita ambil? Bisa. Mengapa demikian? Saya ingin mengajak sampean semua berpikir. Saya tanya, mulai zaman Nabi Adam, ini Nabi yang pertama, sampai zaman Nabi Isa, ini Nabi yang hampir terakhir. Karena setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad, tidak ada Nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Saya tanya, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, sampeyan pernah lihat kuburannya satu Nabi saja? Coba tolong dijawab kalau ada yang tahu. Saya tanya, zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, sampeyan tahu ndak kuburannya satu Nabi saja yang benar-benar bisa dipastikan bahwa Nabi itu dikuburkan di situ? Jawabannya tentu tidak ada. Saya mencari kuburannya Nabi Adam di mana? Di Jeddah, Gus. Di laut gitu. Tapi kita tidak tahu itu benar tidak kuburannya Nabi Adam. Saya pernah ke Yordan. Di Yordan itu di atas gunung itu dipercaya itu kuburannya Nabi Harun. Saya lama di Yaman, banyak dikatakan itu ada kuburannya Nabi Hud, ada kuburannya Nabi macam-macam, ada kuburannya Nabi Soleh. Saya pernah ke Yordan, itu ada Nabi Yusha bin Nun. Di Palestina ada kuburannya Nabi Ibrahim di kota Hebron. Tapi mohon maaf, tidak ada di antara sekian banyak pesarean atau makbarohnya seorang nabi yang bisa dipastikan bahwa itu adalah kuburannya nabi yang bersangkutan. Tidak ada yang bisa memastikan. Anehnya, satu-satunya kuburan nabi yang sampai saat ini bisa dipastikan
itu hanya kuburannya Nabi Muhammad. Ini nyambung. Nyambung dengan apa? Nyambung dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini ayatnya. Kalau saya terjemahkan, dulu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan para sahabat, dan peringatan ini juga berlaku bagi kita. Allah berfirman, wa kaifa takfuruna, bagaimana kamu mau jadi orang kafir? Bagaimana kamu mau jadi orang kafir sedangkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari kamu baca? Di ayat itu diteruskan, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampai saat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu masih ada di tengah-tengah kita. Di mana? Di Madinah. Maka sangat-sangat rugi kalau ada orang punya kesempatan, punya duit banyak, bisa ziarah tapi dia tidak ziarah. Ini rugi sekali. Kenapa? Karena hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu-satunya nabi yang sampai saat ini bisa kita ziarahi, yang saat ini kuburannya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menyebutnya Rasul hingga saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Itu di mana? Siapa? Rasulullah. Jadi zaman dulu, zaman sahabat sampai zaman sekarang sama saja, tidak ada bedanya. Kalau dulu sahabat langsung datang kepada Rasulullah minta doa, sekarang kita datang kepada Rasulullah bukan minta kepada Rasul, tapi kita minta syafaat kepada Rasulullah, dan itu diperintahkan oleh Allah. Tidak usah, sampean tidak usah mendengarkan kalau ada orang yang bilang itu musyrik, tidak usah didengarkan. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, firmannya begini, walladzina idza zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan Rasul masih ada di tengah-tengah kita. Dengan cara apa? Allah menampakkan kuburnya. Yang kedua, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, siapapun yang punya dosa, walladzina idza zalamu anfusahum, dan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa. Gimana caranya biar dosa kita diampuni? Minta syafaat. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ja'uka, mereka datang kepadamu baik kamu masih hidup ataupun ketika sudah wafat. Jadi secara eksplisit, secara tidak langsung dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang banyak dosanya minta syafaat sama Rasul. Maka ini yang dimaksud bahwa Rasul itu tetap ada ila yaumil qiyamah. Saya kasih contoh lagi, dan ini contoh yang luar biasa. Dulu sahabat itu, sahabatnya Nabi Pak, itu keimanannya tingkatnya tidak ada yang bisa ngungguli, derajat keimanannya tinggi. Itu dulu waktu Rasulullah masih hidup. Gus, gimana sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, kita masih punya ndak kesempatan untuk sama mendapatkan apa yang didapatkan oleh para sahabat?
Jadi kalau dulu dikatakan Abu Bakar itu orang yang top markotop, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang luar biasa. Sekarang kita masih bisa ndak punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan sama persis seperti keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Sampeyan kalau nyari orang yang derajatnya paling tinggi, walinya wali, walinya wali, itu mbahnya para wali itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bisa enggak kita mendapatkan derajat seperti dia, seperti beliau? Kata Rasul, bisa. Suatu ketika Rasulullah itu pernah menangis. Kata Rasul, saya rindu dengan teman-temanku. Ashtaqu ila ikhwani, saya rindu dengan teman-temanku. Kata para sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, apakah saya bukan temanmu wahai Rasul? Dijawab oleh Nabi, la antum ashabi, bukan, kamu bukan temanku, tapi kamu adalah sahabatku. Waman ikhwanuka ya Rasulullah, lantas siapa teman-temanmu itu wahai Rasulullah? Dijawab, ikhwani humul ladzina yu'minuna bi walam yaroni, mereka adalah orang-orang yang iman kepadaku tapi mereka tidak sempat menemui saya dan melihat saya. Kata Nabi di dalam hadis itu menjelaskan, ajrus sholati alaihim ka khamsina sholati alaikum. Orang yang hidup tidak pernah melihat saya, kata Rasul, tapi dia iman kepada saya, satu kali dia sholat itu pahalanya seperti kalian sholat 50 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dulu yang didapatkan oleh para sahabat, sekarang ini kita dapatkan, Pak. Bahkan berdasarkan hadis ini, pahala sholat kita itu jauh lebih besar daripada apa yang didapatkan oleh para sahabat. Sampai sahabat itu heran. Saking herannya sahabat itu tanya lagi sama Nabi, ya Rasul, ajru sholati minna au minhum. Tadi sampean katakan orang zaman akhir itu sholat satu kali pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Nah, 50 kali sholat itu sholatnya mereka apa sholat kita? Sholatnya para sahabat atau sholatnya temennya sendiri? Dijawab kata Rasul, pahalanya itu seperti sholatnya para sahabat. Masya Allah. Maka setiap apapun yang berkaitan dengan Rasulullah ini pasti langgeng. Setiap apapun yang berkaitan dengan Rasulullah ini pasti kekal dan abadi. Nah, ini satu tema yang kita semuanya harus memahami. Selanjutnya saya ingin melanjutkan tentang Isra wal Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini di atas mukjizat. Kenapa di atas mukjizat? Karena secara nalar, secara hukum alam, ini Isra wal Mi'raj di luar hukum alam. Kita bayangkan saja, coba sampean bayangkan. Di dunia ini pergerakan yang paling cepat itu apa? Orang Rusia zaman dulu itu bikin pesawat dengan kecepatan suara. Dia mengatakan bahwa kecepatan suara ini adalah kecepatan yang paling cepat. Pesawat ini mesinnya di-upgrade lagi, jadi kecepatannya 2 kali lipat suara. Ini orang Rusia, orang Rusia sudah bisa bikin seperti itu. Tapi ternyata ada yang lebih cepat lagi, yaitu kecepatan cahaya. Cahaya ini di dalam hukum fisika 1 kali senter, tahu senter ya?
Senter itu, sentolop kalau bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya sentolop. Senter atau apa? Flash, lampu flash. Lampu flash itu sekali sampean pencet, ini kecepatannya sama dengan 300.000 km per jam. Jadi sekali pencet jarak 300 km itu langsung tembus, saking cepatnya. Nah, perjalanan Isra itu hukum alam. Lah, perjalanan Isra wal Mi'raj ini melebihi kecepatan cahaya triliunan kali lipat. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ad-Daibai di dalam maulidnya mengatakan summa arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Jadi perjalanan yang begitu panjang itu ditempuh oleh Rasulullah tidak ada waktu 5 menit. Ini berarti kalau kita ukur dengan kecepatan cahaya, ini Rasulullah sudah bukan manusia lagi, tapi sudah menjadi apa? Cahaya, bahkan lebih hebat dari cahaya. Makanya disebut mukjizat Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat yang di atas mukjizat. Lah, mukjizat itu ada macam-macam, Pak. Satu, mukjizat itu ada yang fungsinya untuk menyelamatkan nabi. Ini satu. Mukjizat fungsinya ada yang berfungsi menyelamatkan nabi. Contohnya seperti mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya mukjizat apa? Dibakar kedinginan. Ini mukjizat. Api itu mestinya panas, tapi bagi Nabi Ibrahim api itu jadi dingin. Kata mufassir, ya, mufassir itu orang ulama-ulama itu menceritakan saking dinginnya apinya Nabi Ibrahim, saking dinginnya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seandainya Allah itu tidak berfirman wasalaman, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Saking dinginnya. Jadi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ini fungsinya untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, Pak. Bukan untuk biar orang-orang itu masuk Islam, bukan, tapi fungsinya untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Mukjizat itu ada juga yang berfungsi untuk meneguhkan hatinya para nabi. Contohnya seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika di Bukit Tur. Ketika Nabi Musa ada di Bukit Tur, kata Allah berfirman, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Musa, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan, Pak. Kemudian keluarkan lagi, dikeluarkan. Pada saat tangannya Nabi Musa ini dikeluarkan, yang keluar tangannya ini bisa bersinar kayak lampu gini. Nah, ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk meneguhkan hatinya Nabi Musa. Karena pada saat itu Nabi Musa itu disuruh sama Allah ngadepi Raja Fir'aun itu takut, khawatir. Ya Allah, gimana kamu nyuruh saya dakwah kepada Fir'aun? Fir'aun itu ngejar-ngejar saya mau dibunuh sama Fir'aun. Sekarang kamu nyuruh saya untuk datang kepada Fir'aun dakwah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tangannya bisa bersinar sebagai apa? Sebagai penenang dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa ini menjadi lebih mantap lagi di dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun. Lah,
termasuk dari mukjizat yang fungsinya untuk menenangkan hati seorang nabi adalah mukjizat Isra wal Mi'raj. Nah, ini saya ingin mengupas sedikit beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu kejadiannya itu pada tahun yang disebut Amul Huzn. Amul Huzn itu tahun kesedihan, di mana pada tahun itu Rasulullah kehilangan dua orang yang paling dicintai, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Sedihnya luar biasa. Ketika Rasulullah ditinggal sama Khadijah dan ditinggal sama Abu Thalib, Rasulullah ini mikir. Rasulullah berpikir, ya Allah, kalau orang-orang yang selama ini membantu dakwah saya kamu ambil, lantas siapa yang akan membantu saya di dalam berdakwah? Makanya kemudian datanglah peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah ditinggal sama istrinya dan ditinggal sama pamannya, Rasulullah pergi ke Thaif. Ini cerita yang masyhurin, jenengan sampean semua pasti sudah tahu. Cerita ke Thaif, Rasulullah ke Thaif ngajak orang dakwah biar orang itu mau masuk Islam, justru Rasulullah dianggap sebagai orang gila. Karena begitu banyak bencana yang dialami oleh Rasulullah, mulai dari pamannya, pamannya wafat, istrinya wafat, dia dianggap sebagai orang gila sama kaum Thaif. Akhirnya Rasulullah mikir. Di dalam doanya Rasulullah mikir, jangan-jangan musibah yang saya alami ini sebab Allah murka sama saya. Jadi biasanya orang itu begitu, Pak. Kalau orang itu dapat musibah banyak, biasanya dia terus mikir apa? Jangan-jangan Allah itu murka sama saya. Ada orang bekerja jadi pedagang di pasar, dagangannya rugi, ditipu orang. Bekerja di laut jadi nelayan, anginnya kenceng, sekali dapat ikan tidak laku misalkan, atau harganya anjlok. Kadang-kadang orang itu terus mikir, jangan-jangan musibah yang saya alami ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala benci sama saya. Perasaan itu juga yang dialami oleh Nabi. Jadi Nabi itu merasa, jangan-jangan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan kepada saya musibah yang banyak ini karena Allah benci sama saya. Makanya di dalam doanya Nabi, Rasul mengeluh sama Allah, illam akun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak marah sama saya tidak peduli. Mau sampean kasih musibah sebesar apapun saya berani, asalkan jenengan jangan marah sama saya. Akhirnya datanglah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini menunjukkan bahwa setiap musibah ini tidak perlu kita pikirkan apa ya. Musibah itu tidak harus kita pikirkan terlalu dalam, dianggap biasa saja. Saya kasih contoh. Jadi jenengan sampean semua kalau dapat musibah ya harus jadi biasa, kalau dapat nikmat ya biasa. Kalau dapat musibah kita sabar, kalau dapat nikmat kita syukur. Contoh itu yang paling untung. Contohnya begini, saya punya contoh yang unik sekali. Nabi Yusuf, Pak, ini nyambung dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Yusuf itu ketika dihasut sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Pada saat itu Nabi Yusuf bingung. Coba sampean bayangkan, dimasukkan ke dalam sumur, bagaimana dia bisa keluar? Sumur di tengah-tengah padang pasir. Jangan dibayangkan sekarang, orang populasi penduduk manusia banyak, dulu tidak ada orang, Pak.
dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf ini bingung gimana caranya keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kerepotan untuk bikin sebab. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kesulitan untuk memberi jalan keluar. Apa yang diberikan Allah jalan keluar untuk nolong Nabi Yusuf? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tenggorokannya musafir yang kebetulan lewat agak jauh dari sumur. Itu ada kafilah, ada rombongan musafir yang mau dagang ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, tenggorokannya musafir ini dibikin haus. Akhirnya sebab haus, musafir ini nyari apa? Nyari sumur. Pas nyari sumur, di dalam ketemu Nabi Yusuf. Semudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Ketika Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara, di penjara lama sekali. Karena apa? Karena Nabi Yusuf saat itu dimasukkan penjara, Nabi Yusuf nantang. Sebenarnya Nabi Yusuf sudah diberi pilihan sama Allah. Yusuf, kamu milih mana? Saya bebaskan atau kamu masuk penjara? Nabi Yusuf jawab, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih baik bagi saya daripada saya hidup. Engkau fitnah dengan perempuan. Oh ya sudah Yusuf, kalau kamu memang lebih suka masuk penjara, ya sudah saya kasih penjara. Dikasih penjara. Di penjara itu Nabi Yusuf mengeluh, ya Allah kok lama, saya kira di penjara itu cuma sebentar, ini kok sampean penjaranya lama sekali, gimana saya keluar? Sampai diceritakan temannya, Nabi Yusuf itu di penjara dengan 3 teman, 2 teman, temannya sudah bebas, Nabi Yusuf masih di dalam penjara. Bingung, gimana ini saya bisa keluar? Tapi Nabi Yusuf tawakal sama Allah. Orang Pak kalau sudah tawakal sama Allahnya itu tinggi, Allah itu tidak sulit untuk memberi jalan keluar. Apa Allah beri jalan keluar apa? Mudah. Allah tinggal kasih mimpi sama raja. Raja dikasih mimpi. Cuma sesimpel itu. Rajanya dikasih apa? Mimpi. Mimpi apa? Rajanya mimpi ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk, sapi yang kurus memakan apa? Sapi yang gemuk. Ini raja mimpi itu langsung satu negara itu heboh. Kenapa? Raja itu nyari orang yang bisa menafsirkan mimpinya. Lah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat, tidak ada orang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Satu-satunya yang bisa menafsirkan mimpi hanya siapa? Nabi Yusuf. Simpel sekali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi jalan keluar. Udah, kasih aja mimpi. Sampean kalau punya masalah misalnya utang banyak, Gus saya utangnya banyak, berapa? 1 miliar. Udah sabar aja, baca itu Al-Quran yang banyak, baca sholawat yang banyak. Gus apa hubungannya Al-Quran dan baca sholawat dengan bayar utang? Jangan meremehkan Pak. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal, tidak ada yang sulit. Moro-moro bupati datang kepada sampean kasih cek, mungkin enggak? Mungkin. Sampean punya kesulitan apa? Kuncinya tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar semudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar kepada Nabi Yusuf. Kita cuma butuh sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, wa ufawwidhu amri ilallah, kata Nabi Musa. Dan kita kalau memperhatikan seluruh keadaannya para nabi, apapun itu pasti dipasrahkan kepada Allah. Sampai Nabi Musa Pak, sandalnya ini putus,
Sandal putus itu Nabi Musa gimana? Doa sama Allah. Ya Allah, tolong sambungkan sandal saya. Seremeh itu diminta oleh Nabi Musa kepada siapa? Kepada Allah. Kita cuma butuh wa ufawwidhu amri ilallah. Nabi Yusuf setelah dibebaskan dari penjara, bingung Pak. Saya habis di penjara, mau ngapain? Akhirnya raja itu tadi setelah mendapatkan arahan dari Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya begini, wahai raja, ini akan datang masa di mana negerimu ini jadi subur makmur, nanam apapun mesti keluar hasilnya selama 7 tahun. Tapi ingat, setelah 7 tahun akan datang paceklik yang luar biasa, hujan tidak ada, tanaman kering. Nah ini harus diantisipasi. Gimana? 7 tahun subur makmur, simpan itu makanannya. Nanti kalau datang 7 tahun masa paceklik, kita punya cadangan. Setelah ditafsirkan seperti itu oleh Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khazainul ardi, menjadi pemimpin siapa? Pemimpin Mesir. Jadi kita biasa ketika kita dirundung musibah, kita memasrahkan musibah itu, ya Allah saya pasrahkan kepada Engkau. Engkau yang bisa memberi jalan keluar. Cuma mohon maaf, terkadang kita sebagai manusia itu seringkali merasa jumawa dan sombong. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalla innal insana la yadgha an ra'ahus taghna. Ini problem kita. Kadang kita itu sudah pinter, dijadikan Allah orang pinter, jadi dokter, jadi profesor, lupa sama Allah, tapi ngandalkan profesor dan doktornya. Ini problem kita. Kadang kita diberi oleh Allah kemampuan untuk dagang, kalau bikin strategi bisnis luar biasa, kalau nanam apapun mesti buahnya banyak, hasilnya banyak. Kita memiliki alat yang canggih untuk jadi nelayan misalkan. Nah, problem kita seringkali kita itu mengandalkan hal-hal yang seperti itu. Ini kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Sekali saja orang sudah mengandalkan selain Allah, di situ kerusakannya. Maka kita lihat Nabi Yusuf. Ini kita lihat, saya suka sekali sama ceritanya Nabi Yusuf karena pelajarannya banyak. Ketika Nabi Yusuf diberi nikmat, tidak boleh terlalu gembira, tidak boleh terlalu mengandalkan nikmat sampai lupa sama Allah. Contoh, Nabi Yusuf, pada saat itu Nabi Yusuf dijadikan oleh Allah orang yang paling disayang sama bapaknya. Nabi Yusuf itu Nabi Yakub itu sayangnya kayak apa sama Nabi Yusuf, luar biasa. Itu kalau saya tanya sama sampean, itu nikmat apa bukan? Nikmat. Sampean punya orang tua sampean sayang sama sampean, nikmat bukan? Nikmat. Sampean punya istri, istrinya sampean sayang sama sampean, nikmat. Punya tetangga, punya teman, disayang sama teman tetangga, nikmat. Tapi Allah mengingatkan Nabi Yusuf, jangan terlalu terlena, jangan terlena dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Karena apa? Terkadang di balik kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bencana. Pintunya lewat apa? Lewat nikmat. Karena sebab Allah memberi nikmat kasih sayang yang luar biasa kepada Nabi Yusuf melalui Nabi Yakub, akhirnya menjadi pintu Nabi Yusuf mendapatkan malapetaka, dimasukkan sumur, dicemplungkan sumur sama saudaranya.
Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, kita tidak boleh lupa sama Allah. Ketika mendapatkan nikmat, kita harus mengembalikan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, sehingga nikmat itu tidak menjadi pintu malapetaka. Ketika Nabi Yusuf akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumur, nikmat bukan? Nikmat. Nabi Yusuf seneng, alhamdulillah, keluar dari sumur. Nah ini kalau Nabi Yusuf ini ndak sadar, repot. Tapi alhamdulillah Nabi Yusuf seorang nabi, beliau sangat menyadari. Ternyata di balik kenikmatan itu ada bencana, Pak. Apa bencananya? Bencananya adalah Nabi Yusuf dijadikan budak, dijual di pasar. Jadi ini namanya nikmat membawa sengsara. Jadi nikmat karena sudah keluar dari sumur, ternyata setelah keluar dari sumur ada bencana. Apa? Nabi Yusuf dijual, dijadikan budak di pasar. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Ketika jadi budak, Nabi Yusuf akhirnya dibeli oleh istrinya raja yang bernama Zulaikha. Dicintai sama Zulaikha. Kalau yang tadi dicintai sama siapa? Ayahnya. Sekarang dicintai sama perempuan. Yang cinta ini perempuannya cantik, kaya, punya kedudukan tinggi. Klop sudah. Nah itu spesifikasinya sampeyan itu. Sampeyan kalau cari istri cantik, kaya, ya kan, terpandang, kedudukan tinggi, punya pangkat, udah selesai itu. Kalau saya jadi Nabi Yusuf, saya langsung terima itu cintanya itu. Berhubung Nabi Yusuf dicintai, mendapatkan nikmat seperti itu, Nabi Yusuf waspada. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di balik kenikmatan itu ternyata ada bencana. Apa bencana? Gara-gara Nabi Yusuf dicintai sama perempuan, akhirnya dia masuk penjara. Gara-gara dia dicintai sama perempuan, akhirnya dia masuk penjara. Jadi begitulah kehidupan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan harus kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan bencana pun kita kembalikan kepada Allah. Begitu juga dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kalau seandainya Rasulullah ini tidak mengalami bencana, ditinggal wafat istrinya, ditinggal wafat pamannya, dianggap gila oleh orang Taif, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan mukjizat Isra wal Mi'raj. Karena Nabi dianggap lulus menghadapi ujian. Muhammad, kamu sudah lulus menghadapi ujian. Sudah saya uji luar biasa, kamu tetap bisa bersabar. Saya uji luar biasa, kamu tetap bisa teguh istiqomah dalam iman. Imanmu tidak berkurang. Maka kamu akan saya beri hadiah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah Isra wal Mi'raj. Maka ini sebenarnya pelajaran, Pak. Pelajaran untuk siapa? Peristiwa ini pelajaran untuk kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasanya luar biasa. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi, maka itu harus terjadi. Saya sama sampean itu tinggal nata keimanan kita. Kita bisa iman enggak? Saya sama sampean itu tinggal nata keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
pada kesempatan ini melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita semua harus bisa mulai menata ulang, dikoreksi lagi Pak, kita evaluasi lagi, kita koreksi lagi. Dulu kita itu yakin tidak sama Allah, yang dulu sholatnya masih kurang, saat ini sholatnya harus mulai apa? Rajin. Saya ingin tutup, ini saya tutup ya, habis ini saya tutup. Saya ingin menyampaikan bahwa sholat itu merupakan ayat dari ayatnya Allah. Kalau kita perhatikan, saya tanya sama sampean, sholat itu kalau tidak datang dari Allah, tapi sholat itu seandainya yang membuat itu Nabi Muhammad, mesti Nabi Muhammad itu tidak mungkin kepikiran nyuruh sholat. Coba kita lihat seluruh agama yang ada ndak agama yang mengajarkan sholatnya itu 5 kali dalam sehari? Tidak ada. Kita lihat Buddha, orang Buddha itu kalau ke pura, sama lihat ke Bali, orang Buddha itu kalau ke pura itu mungkin pagi, sore, atau mungkin seminggu sekali. Orang Kristen kalau ke gereja berapa kali sehari? Satu kali satu minggu. Mestinya Nabi Muhammad itu kalau agama ini kalau bukan dari Nabi Muhammad, orang itu mikir, ini orang Islam itu kalau saya suruh sholat sehari 5 kali itu repot enggak? Pasti jawabnya repot. Subuh-subuh enak-enak tidur kita disuruh sholat, zuhur enak-enak bekerja kita disuruh sholat, asar enak-enaknya orang istirahat kita disuruh sholat, maghrib enak-enaknya nyantai disuruh sholat. Jadi sholat. Tapi apa yang terjadi? Dengan adanya syariat sholat, orang Islam itu populasinya, jumlahnya tidak berkurang, tapi jumlahnya justru semakin bertambah. Zaman dulu orang Islam itu cuma ribuan. Zaman Nabi wafat orang Islam itu cuma 124.000. Sekarang Pak, orang Islam itu sudah 1,8 miliar. Dan orang yang murtad, ini saya lihat datanya, orang Kristen masuk Islam, orang Yahudi masuk Islam, sama orang Islam masuk Kristen, orang Islam masuk Yahudi, orang Islam masuk agama Buddha, itu tidak sebanding. Padahal kalau mikir, saya sama sampean ini mikir, jadi orang Islam itu, saya mentanya orang Kristen itu, jadi orang Islam itu enak enggak sih? Enggak enak. Kenapa enggak enaknya? Setiap hari sholatnya 5 kali. Tapi pertanyaannya, ini ajaibnya, mengapa orang Islam itu disuruh sholat sehari 5 kali, jumlahnya orang Islam tidak semakin surut, tapi justru semakin banyak. Makanya orang itu kalau sholat Pak, orang itu makanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang itu dilihat sholatnya. Sampeyan ini dilihat sholatnya nanti. Kalau sholatnya bagus, sholat akan menjadi syafaat nulungi sampean. Sampean puasanya biasa-biasa lah, Gus saya puasanya cuma Ramadan, sodakohnya cuma sodakoh fitri saja, zakat fitrah saja, ya. Haji umroh tidak punya uang Gus. Terus modalnya sampean apa? 1 tok modal sampean. Apa? Sholatnya diperbaiki. Diperbaiki sholat itu gimana? Usahakan sholat itu berjamaah Pak. Usahakan sholat itu berjamaah. Kalau bisa datang sebelum waktu. Karena apa? Karena sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan standar baik dan tidaknya seluruh amal yang kita lakukan. Sholatnya oke, yang lain oke. Makanya sholat itu diturunkan pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia,
ini untuk memuliakan sholat. Semoga menjadi keterangan yang barokah, semoga menjadi keterangan yang manfaat. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi benar-benar menjadi pembuka bagi pola pikir kita semua, bahwa kehidupan itu ya seperti ini, ada enak, ada ndak enak, keadaan apapun enak ndak enak, yang penting kita tetap sholat sebagai bentuk sabar kita, sholat sebagai bentuk syukur kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang istiqomah di dalam mendirikan sholat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya menyampaikan materi pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara yang saya muliakan, mari kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Kita sempurnakan majelis ini dengan berdoa sama-sama kepada Allah. Yang mustajab bukan doa saya, tapi yang mustajab adalah amin sampean semua, ya. Saya yakin di sini ada doa yang dianggap wali sama Allah. Karena apa? Doanya 40 orang, itu pasti ada satu yang dianggap doanya wali. Mari kita berdoa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa biniyati annallaha yaqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa biniyati annallaha analana syafa'ata rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'atil uzma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ihdina ila ahsanil a'mali wal akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha wa khtim a'malana bil husna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.